Oke, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Aditya Kurnia Ramadan dari program studi PJJ Manajemen S1 Universitas Cyber Asia. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan usulan proyek manajemen rantai pasok untuk impor bahan baku PT XYZ di kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Oke, mari kita mulai untuk presentasi hari ini. Oke, yang pertama ini terkait dengan ringkasan untuk usulan proyek ini. Pemerintah Indonesia terus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu langkah yang sudah terlihat adalah dengan terciptanya kawasan-kawasan industri baru yang dibangun di luar Jakarta dan Jawa Barat, salah satunya di Batang, Jawa Tengah. Batang menjadi salah satu tempat yang dipilih untuk pembangunan kawasan industri karena memiliki sarana dan prasarana yang dapat mendukung kawasan industri Batang, dimulai dari jalan tol yang terhubung ke Jakarta hingga pelabuhan ekspor-impor di Semarang. PT XYZ merupakan perusahaan multinasional di bidang dairy and milk yang sedang membangun production plan-nya yang baru di kawasan Batang. Mengingat beberapa pemasok bahan baku perusahaan ini berasal dari beberapa peternak di kawasan Jawa Tengah, di samping bahan baku yang diimpor atau dipasok dari berbagai negara lainnya. Keputusan PT XYZ untuk membangun produksi plan yang baru di kawasan industri Batang, Jawa Tengah, didasari oleh lokasi pemasok yang berada di sekitar Jawa Tengah, serta siklus bahan baku yang memiliki umur simpan produk yang cepat serta mudah rusak. Di samping itu, Batang dinilai dapat mendukung production plan mereka karena memiliki akses yang tidak terlalu jauh dari pelabuhan ekspor-impor Semarang. Namun, beberapa situasi dan kendala saat ini pada pelabuhan Semarang menimbulkan masalah baru bagi produksi plan mereka di Batang. Karena mengingat mereka juga membutuhkan bahan baku yang diimpor melalui pelabuhan Semarang, sedangkan bahan baku mereka memiliki umur simpan produk yang cepat serta rusak. Oke, berikut adalah latar belakang dari masalah untuk PT XYZ. Sebagai perusahaan yang memproduksi produk dairy and milk, PT XYZ sangat memperhatikan umur simpan produk, mengingat bahan baku serta produk mereka sangat cepat dan rentan terhadap kerusakan. Pembangunan production plan mereka di Batang, Jawa Tengah ini tidak terlepas dari pertimbangan manajemen rantai pasok terhadap produk dan bahan baku mereka, di mana pemasok bahan baku mereka berasal dari sekitar Jawa Tengah, di samping pasokan bahan baku dari negara lain atau yang diimpor bahan bakunya. Dengan pembangunan yang dilakukan di kawasan Batang, mereka menilai bahwa mereka mendapatkan dukungan untuk memasukkan bahan baku impor mereka dari Pelabuhan Semarang sebagai pelabuhan yang dimiliki oleh Jawa Tengah. Namun, beberapa kejadian di Pelabuhan Semarang seperti banjirop dan kemacetan yang terjadi karena dampak dari banjirop menjadi masalah baru bagi mereka, karena kejadian ini tidak dapat diprediksi waktunya, serta dapat menghambat proses rantai pasok produk maupun bahan baku mereka yang memiliki umur simpan produk yang cepat serta mudah rusak. Untuk itu, berikut adalah 3 masalah yang akan dihadapi oleh PT XYZ. Yang pertama terkait dengan umur simpan produk. Umur simpan produk dan bahan baku PT XYZ menjadi permasalahan utama mereka dalam manajemen rantai pasok untuk menjaga umur simpan produk dan bahan baku mereka. Yang kedua adalah terkait dengan pemilihan dan keterlibatan pemasok serta mitra manajemen rantai pasok. PT XYZ tidak hanya harus memilih pemasok yang tepat dan sesuai kebutuhan mereka, namun juga dapat mendukung kebijakan manajemen rantai pasok PT XYZ. Di samping itu, PT XYZ juga harus menentukan mitra rantai pasok mereka yang dapat membantu memberikan solusi atas kebutuhan serta hambatan yang akan dihadapi oleh PT XYZ. Yang ketiga, masalahnya adalah terkait dengan biaya manajemen rantai pasok. Pembangunan production plan yang baru tidak terlepas dari pertimbangan manajemen rantai pasok untuk bahan baku PT XYZ yang mudah rusak. Namun, dengan permasalahan yang timbul saat ini menuntut PT XYZ untuk mendapatkan solusi atas manajemen rantai pasok dengan biaya yang efektif serta efisien. Oke, kemudian bagian selanjutnya adalah terkait dengan tinjauan pustaka. Di sini akan
dijelaskan secara singkat terkait dengan tinjauan pustaka atas usulan proyek di presentasi sore hari ini. Umur simpan atau shelf life didefinisikan sebagai rentang waktu yang dimiliki suatu produk mulai dari produksi hingga konsumsi sebelum produk mengalami penurunan kualitas atau kerusakan dan tidak layak untuk dikonsumsi. Hal ini berhubungan dengan kualitas pangan. Penurunan kualitas atau kerusakan produk dapat dilihat dari parameter sensori dan gizi. Umumnya, penulisan umur simpan pada label kemasan menggunakan bahasa best before atau baik digunakan sebelum. Pengujian umur simpan akan menggambarkan seberapa lama produk dapat bertahan pada kualitas yang sama selama proses penyimpanan. Setidaknya ada 4 jenis penentuan umur simpan yang dibedakan sesuai dengan tujuan penyimpanan. Yang pertama, initial shelf life study. Pengujian ini normalnya dilakukan selama tahap pengembangan produk. Selama masa pengujian ini juga berjalan proses pengujian safety-nya. Yang kedua, preliminary self-life determination, atau pengujian ini dilakukan setelah tahap pilot development atau ketika uji coba produk telah selesai dan berhasil. Data yang didapat digunakan sebagai nilai umur simpan, sementara yang akan ditampilkan pada draft produk, proses, dan spesifikasi kemasan. Yang ketiga, confirmatory self-life determination. Pengujian ini dilakukan pada tahap akhir proses pengembangan produk yang telah diproduksi sesuai dengan kondisi pabrik. Data ini digunakan untuk mengkonfirmasi nilai umur simpan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Data akhir akan digunakan pada produk yang siap dipasarkan. Serta yang terakhir adalah routine self-life determination. Pengujian ini dilakukan sebagai informasi untuk merevisi nilai umur simpan suatu produk. Routine shelf life merupakan bagian tak terpisahkan dari daily packaging operation. Data ini juga bisa digunakan untuk memberi peringatan awal kepada pengemas dan retailer, memberikan informasi pada pihak manajemen perlunya penyesuaian nilai umur simpan. Dalam pemecahan masalah pada XYZ menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode ini dianggap relevan dan sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan pada perusahaan PT XYZ dalam manajemen rantai pasok bahan baku impor di kawasan industri Batang. Berikut adalah penyelesaian masalah dalam manajemen rantai pasok bahan baku impor di kawasan industri Batang pada PT XYZ. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Melakukan identifikasi masalah pada manajemen rantai pasok bahan baku impor di kawasan industri Batang dengan melakukan pengamatan dan penyimpulan masalah. Yang kedua, studi literatur menggunakan teori-teori serta literatur-literatur yang menunjang dalam penyelesaian masalah manajemen rantai pasok bahan baku impor di kawasan industri Batang. Yang ketiga adalah perumusan masalah. Merumuskan masalah-masalah yang timbul pada manajemen rantai pasok PT XYZ untuk bahan baku impor dengan pembangunan produksi plant PT XYZ di Batang. Serta yang keempat terkait dengan pembahasan. Umur simpan produk yang cepat dan rentan rusak pada PT XYZ menjadi poin penting bagi PT XYZ dalam menentukan manajemen rantai pasok yang tepat serta biaya yang efisien. Permasalahan banjirop yang kerap terjadi di Pelabuhan Semarang tanpa mampu diprediksi menjadi permasalahan baru bagi PT XYZ dengan membangun produksi plant mereka di kawasan industri Batang. Mengingat mereka juga sangat bergantung pada bahan baku impor yang masuk dari Pelabuhan Semarang. Di samping pemilihan pemasok yang tepat, PT XYZ juga harus memilih mitra dalam proses rantai pasok yang dapat memberikan solusi bagi PT XYZ atas permasalahan Pelabuhan Semarang dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, PT XYZ dapat mengatur proses rantai pasok mereka untuk bahan baku impor dengan metode intermodal solution. Dengan metode ini, PT XYZ dapat melakukan impor melalui Pelabuhan Jakarta via laut yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman via darat dengan menggunakan kereta. Dengan solusi tersebut, PT XYZ memiliki opsi dalam proses rantai pasok ketika Pelabuhan Semarang mengalami banjirop, sehingga tidak mengganggu proses produksi pabrik mereka di Batang, serta tetap dapat menjaga umur simpan produk atau bahan baku dalam masa umur simpan.
Selanjutnya, bagian penutup, untuk mendapatkan solusi atas permasalahan rantai pasok bahan baku impor PT XYZ, mereka harus mendapatkan mitra rantai pasok yang dapat mendukung intermodal solution. Metode rantai pasok tersebut dinilai menjadi solusi yang paling efektif dan efisien bagi PT XYZ ketika pelabuhan Semarang terjadi banjirop atau situasi lain yang dapat menghambat proses rantai pasok PT XYZ. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu, selamat sore.